kamu apa kabar? Pasti baik-baik aja kan? Kenalin, aku Elbrana. Ngomong-ngomong, udah gak kerasa ya 2 tahun terakhir ini kita hanya bisa merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia di rumah. Kalau kamu gimana? Biasanya kamu ikut kegiatan dan lomba apa aja saat 17 Agustus? Coba dong komen di bawah. Biasanya kan kompleks perumahan, perkampungan, dan juga sekolah sering banget ngadain lomba untuk memeriahkan hari kemerdekaan kita. Elbrana jadi ingat dong waktu masih bocil sering banget tuh ikutan lomba sama teman-teman kompleks. Seperti lomba bawa kelereng di sendok, masukin paku ke lubang botol, ada juga balap karung. Dan yang paling favorit tentu saja lomba makan kerupuk. Jadi ketahuan deh kalau Elbrana hobi makan. Sesuai dengan tema hari ini, aku akan menceritakan sebuah kisah pilu yang menyayat hati tentang latar belakang lomba-lomba 17 Agustus. Ya ampun, setelah aku menyelidikinya di forum-forum internet, ternyata ada banyak sekali dong cerita seram di balik lomba 17 Agustus ini. Seperti biasanya, aku ingatkan dulu ya, kalau apa yang Elbrana jelaskan di sini murni berdasarkan analisis pribadi dan juga dari teori-teori yang tersebar di internet. Seluruh pernyataan-pernyataan tentang lomba 17 Agustus ini juga tervalidasi secara ilmiah oleh riset sejarah yang sering dilakukan oleh para peneliti. Tapi tetap saja, aku serahkan semuanya ke kamu. Boleh percaya, boleh juga tidak. 17 Agustus 1945 merupakan tanggal paling bersejarah bagi negara Indonesia. Gimana enggak? Sejak diproklamasikan oleh Insinyur Soekarno, negara ini mutlak merdeka dari penjajahan negara asing. Indonesia telah berdaulat penuh terhadap seluruh aspek kenegaraan yang terjadi dalam bangsa ini. Sehingga setiap tanggal 17 Agustus di tahun-tahun berikutnya, seluruh masyarakat Indonesia pasti akan ikut berpartisipasi dalam perayaan kemerdekaan sebagai pengingat perjuangan para pahlawan dalam memerdekakan bangsa ini. Salah satu perayaan yang paling ikonik adalah lomba 17 Agustusan. Ada banyak banget loh macam-macamnya, dan seluruh lomba ini memiliki makna dan tujuan yang berbeda-beda pula. Namun, ada beberapa lomba 17 Agustus yang ternyata diambil dari sejarah kelam yang terjadi di Indonesia. Aku akan ceritakan satu persatu ya. Yang pertama ada lomba makan kerupuk. Lomba ini memiliki ketentuan untuk menghabiskan sebuah kerupuk yang digantung di atas tali. Para peserta harus menghabiskan kerupuk itu tanpa menggunakan tangan. Apabila kerupuk terjatuh ke tanah, maka peserta akan terdiskualifikasi. Sedangkan peserta yang mampu menghabiskan kerupuk paling cepat, dialah yang akan menjadi pemenang. Ternyata nih, lomba makan kerupuk diciptakan untuk mengenang masa-masa sulit yang dialami oleh rakyat Indonesia semasa penjajahan. Kamu pasti tahulah betapa orang Indonesia sangat menderita saat para penjajah itu menjarah dan menyiksa orang pribumi. Seluruh bahan pangan sangat dibatasi dan penduduk asli Indonesia harus sangat berhemat agar tidak kehabisan makanan. Akhirnya mereka membuat sebuah adonan tepung singkong yang direbus, kemudian dikeringkan dan digoreng hingga mengembang. Kerupuk inilah yang menjadi santapan sehari-hari orang Indonesia pada masa itu. Iya, cuma makan kerupuk dan nasi saja. Ya ampun, kasihan banget ya. Tapi aku sekarang bersyukur banget sih, karena sekarang kesejahteraan pangan di Indonesia semakin membaik jika dibandingkan dengan dulu. Yang kedua ada tarik tambang.
Lomba ini memerlukan dua tim yang saling menarik tali hingga salah satu tim tumbang atau melewati garis batas tambang. Secara teknis, lomba tarik tambang membutuhkan kerjasama tim yang solid sekaligus kekuatan fisik yang baik agar dapat mendominasi permainan. Nah, ternyata nih, lomba tarik tambang ini tercipta sejak masa penjajahan Jepang di Indonesia loh. Saat itu, rakyat Indonesia dipaksa untuk kerja sebagai romusa. Mereka adalah sebutan bagi buruh yang dipandang rendah oleh penjajahan Jepang saat itu. Salah satu pekerjaan mereka adalah memindahkan barang-barang industri yang berat dengan menggunakan tali tambang. Hal ini sudah menjadi makanan para romusa sehari-hari hingga saat malam atau jam istirahat. Untuk menghibur diri, orang-orang pribumi memanfaatkan tali tambang di tempat kerjanya itu sebagai media hiburan. Mereka menarik tali ini satu sama lain hingga ada salah satu yang terjatuh. Dan dari sinilah lomba tarik tambang menjadi terkenal hingga sekarang. Lalu yang ketiga ada lomba balap karung. Lomba ini sangat terkenal saat 17 Agustus. Peserta harus memasukkan setengah badannya ke dalam karung lalu melompat dari garis start menuju garis finish. Walah, aku jadi ingat waktu masih sekolah, Elprana sering banget tuh terjatuh pada saat lomba balap karung ini. Soalnya susah banget untuk bergerak dan melompat maju. Kalau kamu gimana? Ada nggak momen lucu atau menarik yang terjadi saat kamu ikutan lomba 17 Agustus? Kalau ada, coba dong kamu tulis dan ceritakan di kolom komentar. Sama seperti lomba sebelumnya, balap karung tercipta sebagai kenangan buruk yang menimpa orang pribumi saat masa penjajahan. Saat itu, semuanya benar-benar serba terbatas, termasuk air, makanan, bahkan pakaian. Akhirnya, penduduk Indonesia terpaksa menggunakan karung goni yang disampul sedemikian rupa sebagai satu-satunya pakaian mereka. Rasa gatal, alergi, dan berbagai macam penyakit kulit mulai dialami oleh penduduk Indonesia. Dan sejak kabar bahwa negara kita sudah merdeka mulai tersebar luas, penduduk Indonesia yang mendengar hal itu langsung bersorak kegirangan. Mereka langsung melepas karung goni di badannya, lalu membuangnya dan menginjak-injaknya di tanah. Itulah sebabnya lomba balap karung dikenakan tepat menutupi kaki peserta sebagai simbol kebencian kita terhadap penjajahan saat itu. Wah, menarik juga ya sejarahnya. Kemudian lomba keempat ada balap egrang. Ini merupakan salah satu permainan tradisional yang mulai ditinggalkan loh. Apakah kamu pernah memainkan permainan ini? Egrang merupakan dua tongkat tinggi yang terbuat dari bambu dengan pijakan kaki di bagian tengah. Peserta diharuskan berjalan menggunakan tongkat ini hingga mencapai garis finish. Berbeda dari lomba-lomba sebelumnya yang dianggap rendahan dan menyedihkan. Ternyata egrang ini memiliki makna yang cukup bikin takjub. Jadi saat zaman penjajahan Belanda, orang-orang Indonesia selalu heran dengan postur tubuh orang Belanda yang sangat tinggi dan ramping. Sebagai bentuk kebencian dan balas dendam, orang pribumi membuat tongkat yang dapat dipijak agar mereka dapat berjalan lebih tinggi dari orang-orang Belanda. Hal ini merupakan ejekan paling berkelas pada saat itu, karena orang-orang Indonesia dapat memandang rendah saat berjalan melewati orang-orang Belanda. Ya ampun, kreatif juga ya nenek moyang kita. Dan yang terakhir, ini merupakan lomba yang menurut Elprana paling tragis dan menyeramkan jika dibandingkan dengan lomba 17 Agustus yang lainnya. Kamu pasti tahu dong dengan lomba panjat pinang, sebuah lomba yang mengharuskan peserta untuk memanjat batang pohon pinang yang tinggi dengan olesan minyak di permukaannya. Pada bagian puncak terdapat berbagai macam hadiah keren seperti alat-alat elektronik, uang tunai, bahkan sepeda motor. Para peserta
peserta harus bekerja sama naik ke atas puncak dengan saling berpijak satu sama lain agar dapat menjangkau dan mengambil seluruh hadiah tersebut. Nah, ternyata lomba ini sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda dong. Saat itu mereka membawa lomba ini ke Indonesia sebagai sarana hiburan bagi para petinggi Belanda. Nama awalnya adalah De Klimas, artinya panjat tiang. Mereka ingin menertawakan orang-orang Indonesia yang saat itu tergelimpang jatuh dari atas tiang karena permukaannya yang licin. Berbeda dengan zaman sekarang, dulu tuh hadiah yang digantung hanyalah bahan pokok biasa seperti gula, beras, tepung, dan lain sebagainya. Tapi kalian tahu sendiri kan, saat itu semuanya sudah serba susah dan terbatas. Tentu saja orang-orang pribumi sangat antusias saat orang-orang Belanda mengadakan lomba panjat tiang ini. Lumayan kan dapat bahan makanan gratis? Seluruh orang-orang Belanda di tempat itu semuanya tertawa melihat tingkah laku pribumi yang seperti hewan, saling berebut bahan makanan hingga terjatuh-jatuh. Ya ampun, jahat banget ya para penjajah Belanda ini. Biasanya lomba De Klimas diadakan pada tanggal 31 Agustus untuk memperingati hari ulang tahun Ratu Belanda saat itu, Wilhelmina. Selain itu juga sering diadakan pada acara-acara penting seperti pernikahan, hajatan, dan lain sebagainya. Dari kisah kelam inilah, di beberapa bagian Indonesia ada yang menolak untuk mengadakan lomba panjat pinang di daerahnya. Hal ini karena ada pihak-pihak tertentu yang masih terluka dengan perbuatan para penjajah pada saat itu. Gimana enggak, orang-orang Indonesia ditertawakan, direndahkan seperti binatang, dan dijadikan bahan pertunjukan oleh orang Belanda. Astaga, serem banget, benar-benar sangat tidak berperasaan. Yah, inilah beberapa cerita seram di balik lomba 17 Agustus yang biasa kita kenal. Gimana nih menurut kamu? Dari lomba-lomba tadi, mana yang menurutmu paling menyedihkan dan menyeramkan? Coba kamu komen di bawah. Aku pengen tahu pendapat kamu. Oh iya, kalau kamu ingin merekomendasikan topik untuk dibahas di video berikutnya, jangan sungkan ya buat kirim ke email aks.elprana@gmail.com. Aku tunggu ya rekomendasi dari kamu. Sampai jumpa.